Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa diberikan kesehatan dan juga nikmat Islam serta nikmat iman. Salawat salam kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya beliau kita bisa dibimbing dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Jadi di video kali ini saya akan berkultum dengan judul bersahabat dengan musibah. Kenapa saya ngambil topik ini? Karena sekarang lagi hot news banget ya, pandemi corona sampai di karantina berhari-hari. Jadi saya pikir ini topik yang cocok untuk kultum kali ini. Jadi musibah itu berasal dari kata yusibuhu, asobah, dan juga musibatan, yang berarti peristiwa yang kurang mengenakan bagi seseorang. Musibah itu memiliki berbagai macam. Yang pertama, musibah untuk memperlihatkan kekuasaan Allah atau keagungan Allah. Jadi Allah itu menciptakan musibah supaya kita berpikir bahwa manusia itu sebenarnya bukan apa-apa di hadapan Allah, tuh bukan apa-apa. Karena ketika Allah menciptakan musibah untuk kita, contohnya mungkin bencana alam atau yang lainnya, itu membuktikan bahwa Allah itu bisa melakukan segala hal, bahwa buat Allah itu sepele gitu. Jadi dilanjut, musibah itu sebagai ujian bagi kita semua atau sebagai pengingat bagi kita semua. Jadi di saat mungkin ketika kita lagi lagi imannya lagi ngedrop gitu ya, lagi turun, imannya lagi turun, terus lagi jauh gitu ya dari Allah. Nah, dengan adanya ujian biasanya manusia tuh kayak lebih dekat gitu sama Allah. Dan juga ada dalil yang mengatakan, ini dalilnya umum. Jadi ketika kita diberikan musibah, Allah itu meninggikan derajat manusia, dan juga Allah itu menggugurkan dosa untuk manusia juga. Luar biasa, Masya Allah. Lalu dilanjut, ini yang terakhir, musibah itu diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Nah, ini yang terkadang atau yang sebenarnya common lah, maksudnya yang biasanya tuh selalu ada gitu ya, pasti selalu ada. Jadi ya, musibah itu terjadi karena ulah manusia. Bisa dibilang sebagai pengingat juga bisa untuk manusia. Sebagai contohnya, contoh manusia tuh kan banyak kayak sifat serakahnya gitu ya, banyak sifat buruknya, salah satunya serakah. Contohnya manusia tuh mengadakan penebangan pohon secara berkala, secara sampai gundul semua bukit gitu ya. Nah, lalu Allah buat musibah untuk manusia, yaitu adalah longsor. Nah, sebenarnya Allah melakukan itu supaya kita tuh berpikir bahwa menebang pohon atau memotong pohon itu sebenarnya perilaku yang nggak baik gitu. Jadi supaya manusia itu tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Di bab terakhir, bagaimana sih cara kita menghadapi musibah, atau bagaimana cara kita tuh supaya menyikapi gitu musibah tuh. Kalau ada musibah, aku tuh harus gimana gitu. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama sabar, yang kedua bersyukur. Yang pertama sabar. Kenapa sih kita harus sabar pas kita lagi kena musibah? Karena dengan sabar kita tuh bakal lebih bukan gimana sih sebenarnya, itu kayak lebih enjoy gitu nggak sih kalau kita musibah terus kayak sabar gitu. Jadi kayak lebih ikhlas gitu, jadi menghadapi musibah jadi lebih tenang dan jadi cepat selesai gitu, biasanya kayak gitu sih.
Terus yang kedua tadi bersyukur ya. Kalau kita dapat ujian kita harus bersyukur. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang tadi, ketika kita diberikan musibah atau ujian, Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga Allah juga akan bakal meninggikan derajat kita gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus bersyukur kalau dikasih ujian, karena sebenarnya Allah itu memberikan kita ujian itu bukan semata-mata untuk buat kita kayak jadi sengsara gitu, mending gini banget Allah teh, nggak boleh gitu. Jadi semata-mata tuh Allah tuh karena sayang sama kita, karena manusia itu banyak dosanya ya. Jadi Allah tuh mencari cara supaya dosa itu bisa dihapuskan dengan cara memberikan musibah tersebut. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.